Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali saat ini. Saya percaya oleh karena kebaikan Tuhan kita ada sampai dengan saat ini. Pada saat ini saya akan share sesuatu yang saya beri tema, ketika Tuhan berkata tidak. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Tawarik 17 ayat 1-4. Demikianlah firman Tuhan, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami." Jadi di sini Daud punya kerinduan untuk membangun bait Allah, tapi Tuhan berkata kepada Daud melalui Nathan bahwa bukan dia yang akan mendirikan bait Allah tersebut. Kerinduan Daud adalah kerinduan yang luar biasa karena dia seorang yang begitu cinta dan sayang pada Tuhan. Dia seorang penyembah yang luar biasa, dan ketika dia merasa bahwa rumahnya itu yang dia bangun luar biasa, dia ingin juga membangun sesuatu yang luar biasa sebagai tempat tinggal Tuhan, atau dia ingin membangun bait Allah. Tetapi Tuhan ternyata tidak mengizinkan, atau Tuhan berkata tidak pada kerinduan Daud tersebut. Padahal ya firman Tuhan tadi itu bilang bahwa Nathan berkata, "Lakukanlah apapun keinginan hatimu karena engkau orang yang disertai Tuhan." Tahukah kita bahwa ketika kita disertai Tuhan tidak berarti bahwa semua keinginan kita itu akan diizinkan Tuhan terjadi. Bahkan sekalipun keinginan itu adalah keinginan yang baik mungkin bagi kita, atau sesuatu hal yang kita lakukan karena sebuah kerinduan yang begitu mendalam karena mencintai Tuhan, tidak berarti bahwa hal itu pasti terjadi atau Tuhan izinkan untuk terjadi. Sebagaimana yang kita baca tadi di firman Tuhan, ketika Daud ingin membangun bait Allah tapi Tuhan tidak mengizinkan. Nah, itulah faktanya bahwa terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tuhan seolah melakukan penolakan kepada kerinduan atau keinginan kita yang sangat baik. Tapi penolakan di sini bukanlah sesuatu hal yang buruk sebenarnya, melainkan karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dibandingkan apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan tahu waktu siapa yang tepat untuk membangun bait Allah seperti kerinduan Daud. Tapi ketika ini terjadi seperti penolakan yang dialami Daud, pertanyaannya apakah kita masih akan tetap menyembah Tuhan? Atau apakah kerinduan kita itu tetap ada? Apakah kita tetap mau melakukan hal tersebut kepada Tuhan? Nah, inilah yang dilakukan Daud. Sekalipun dia mengalami penolakan, dia tetap menyembah Tuhan. Ketika Tuhan berkata tidak untuk kerinduan Daud, Daud tetap melakukan penyembahannya kepada Tuhan. Apa buktinya? Daud tetap mempersiapkan hal-hal kebutuhan yang menjadi kebutuhan dari pembangunan bait Allah itu. Seperti kita ketahui bahwa yang Tuhan pilih untuk membangun bait Allah itu adalah Salomo, anaknya Daud. Mari kita buka di 1 Tawarik 22 ayat 2-5. Demikianlah firman Tuhan. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Ayat 5, karena pikir Daud, "Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya." Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Inilah hal yang menarik, ketika Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah, tapi dia tetap membuat persediaan untuk anaknya nanti membangun bait Allah. Inilah hati seorang penyembah. Ketika Tuhan berkata tidak, dia tetap melakukan penyembahannya. Dia tetap melakukan bagian yang diizinkan Tuhan untuk dia lakukan. Bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Dan inilah yang perlu kita pelajari.
ketika Tuhan berkata tidak, ketika Tuhan seolah menolak apa keinginan kita atau doa kita, kerinduan kita, bahkan itu sekalipun hal yang baik, hal yang kita lakukan untuk Tuhan, apakah kita akan tetap menyembah Tuhan sekalipun itu Tuhan tidak izinkan terjadi, atau Tuhan seakan menolak hal tersebut? Kalau iya, itulah hati seorang penyembah, hati yang dimiliki Daud. Kiranya itu juga hati yang kita miliki dalam keadaan apapun, ketika sekalipun Tuhan berkata tidak, atau sekalipun Tuhan menolak apa yang menjadi kerinduan hati kita, tapi kita membiarkan kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga, sebab Tuhanlah rajanya dan kitalah hamba yang mengikuti keinginan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.